Sudah selesai. Ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir. Nah, bagus. Nah, agar semangat pembelajaran kita hari ini, kita semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Siapa siap belajar? Tepuk tangan. Sudah siap? Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak. Jadi, kita hari ini belajar tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan siklus hewan, siswa mampu membuat skema siklus hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, sebelumnya kita hari ini mau belajar kelompok atau individu? Kelompok. Serius? Serius. Nah, jadi kita hari ini belajar dengan metode cooperative learning dan pendekatan saintifik. Tapi dengan syarat kalian harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bagus, sudah siap? Nah, sekarang coba perhatikan laptopnya di depan. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sana ada kalimat yang bertanya. Yang pertama, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Pernah. Nah, kita lihat yang kedua. Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Pekerjaan. Yang terakhir, apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Pernah. Nah, dari yang ibu tanyakan tadi, jadi apa itu cita-cita? Siapa yang berani? Ada yang tahu? Aku. Ya, coba. Apa itu? Cita-cita adalah impian seseorang yang akan ia wujudkan di kemudian hari. Ya, benar sekali. Jadi, cita-cita itu adalah impian seseorang yang akan ia wujudkan di kemudian hari atau di masa depan. Nah, lalu kira-kira apa sih cita-cita kalian? Ayo, siapa? Apa cita-citamu? Dokter, Bu. Nah, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan kembali laptopnya di depan. Masih kelihatan kan? Masih. Di sini ada sebuah pekerjaan atau profesi yang bisa kita jadikan cita-cita di kemudian hari. Yang pertama ada gambar apa ini? Guru. Lalu selanjutnya gambar yang kedua apa? Arsitek. Apa? Melukis. Dan yang terakhir gambar apa? Pilot. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sudah tahu kan profesi yang ada di laptop tadi? Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang tugas yang pertama di kelompoknya, kalian tuliskan keahlian dari masing-masing gambar yang ada di depan tadi, oke? Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Bagaimana kelompok A bisa? Bisa. Ada yang ditanyakan? Aku, Tanya apa? Ibu mau nanya, keahlian yang ditulis berapa ya? Boleh 2 keahlian ya. Nah, jadi semuanya anak-anak, keahlian yang ditulis 2 keahlian masing-masing di satu profesi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah paham? Paham. Lanjutkan ya pekerjaannya. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, sekarang kita waktunya presentasi. Ada yang berani kelompoknya? Saya. Kelompok B, silakan maju perwakilannya ya. Silakan maju dan bacakan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok B. 1. Guru. Ya, keahlian guru adalah memberikan ilmu kepada siswa dan membentuk karakter siswa. 2. Arsitek. Keahlian arsitek adalah membuat sketsa bangunan dan membuat desain rumah. 3. Dokter hewan. Keahlian dokter hewan adalah merawat hewan, mengobati hewan. 4. Pelukis. Keahlian pelukis adalah membuat karya seni dan pandai menggambar. 5. Pilot. Keahlian pilot adalah menerbangkan pesawat dan mengatur mesin-mesin pesawat. Baik-baik, hanya itu presentasi dari kelompok kami.
menjadi Udin dan Dania sebagai Lani. Silakan ke depan membaca percakapannya. Dan yang teman-teman yang lain perhatikan ya. Iya, Bu. Cita-citamu Lani. Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, sudah diperhatikan tadi temannya? Sudah. Silakan duduk. Ina dan Dania. Nah, setelah teman-teman kalian tadi membacakan percakapannya, jadi apa yang kalian amati dari teks tersebut? Dokter hewan. Ya, benar, tepatnya tugas mulia dari seorang dokter Hewan. Nah, lalu apa saja sih tugas-tugas dari dokter hewan? Mengobati, merawat, membantu kucing hewan yang sedang sakit. Ya, benar sekali. Nah, Ibu ada satu pertanyaan lagi. Ya, Bu. Jika ada terjadi sebuah kecelakaan di jalan, profesi apa yang dibutuhkan? Polisi dan dokter. Apa? Polisi dan dokter. Ya, benar, polisi dan dokter. Nah, jika kalian menjadi seorang polisi atau dokter tadi, apa yang pertama kali kalian lakukan? Siapa yang berani tangan? Ya, Pina apa? Menolong. Tia? Mengobati. Dan Reza? Membantu penyelidikan. Iya, tepat sekali. Itulah yang akan mereka lakukan pertama kali. Nah, dari dokter hewan itu ada hubungan antara manusia dan Hewan. Nah, terkait dengan hewan, coba kalian perhatikan kembali laptop di depan. Di sana ada 3 gambar. Ayo coba Pina, sebutkan apa gambarnya? Anak ayam. Ayam dan Ayam jelas. ya Risa, Anak kelinci dan ibu kelinci. Pepa. Anak kucing dan ibunya. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, dari ketiga gambar di depan itu hewan atau binatang yang kecil akan bertumbuh besar menjadi Dewasa. Nah, coba perhatikan, Ibu akan jelaskan ya. Makhluk hidup semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia tadi mengalami pertumbuhan dan Perkembangan. pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup ini akan membentuk sebuah tahapan tertentu yang disebut juga dengan siklus hidup atau daur hidup. Nah, daur hidup ini adalah sebuah proses yang menandai perkembangan suatu organisme dari sejak ia dilahirkan sampai bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Nah, kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini berbeda-beda, artinya tidak sama. Nah, pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup, ini kan makhluk hidup ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita fokus pada hewan. Nah, hewan ini ada yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap siklus hidupnya, dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang mengalami perubahan bentuk itu disebut juga dengan dia mengalami metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, dia tidak mengalami Lalu, hewan yang bermetamorfosis ada juga mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapannya.
tahapannya. Tahapan di sini tahap metamorfosis. Nah, yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahap metamorfosisnya disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Sempurna ini, hewan yang mengalami hal tersebut, dia hanya akan bertambah besar saja. Bertambah. Hidup yang sederhana, daur hidup hewan yang sederhana, ini adalah contohnya yang dialami oleh ayam. Dimulai dari telur, melalui ke anak ayam. Selanjutnya kepada ayam dewasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Yakin sudah paham? Yakin. Sekarang ini tugas yang terakhir. Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini kalian didiskusikan. Di sini ada beberapa gambar yang ibu buat. Kalian susun sesuai dengan siklus hidup dia. Mengerti? Mengerti. Nah, di sini juga ada sebuah lingkaran. Nampak? Nah, lingkaran ini kalian isi dengan angka sesuai siklus hidupnya juga. Setelah itu, setelah ditempelkan, kalian buat bawahnya keterangan siklus hidup. Contohnya bisa seperti ini. Atau ditandai dengan tanda panah ke samping, ke arah kanan. Paham sampai sini? Paham. Sekarang ibu bagikan ya. Oh ya, dibuat juga keterangannya, kelompok berapa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Siapa yang bertanya? Ini benar. Oh ya, dibuat namanya dengan nama lengkap ya. Iya. Dibagi dua, itu kan ada dua hewan. Dibagi dua kertasnya, seperti ini. Atau di belakangnya juga boleh. Terus tanda panahnya ya, jangan lupa keterangan dari siklus hidupnya. Kalau kas tidak muat, bisa ditempelkan di belakangnya. Bagaimana kelompok A, bisa? Bisa. Buat berapa itu? Kelompok B bisa? Bisa, Bu. Selesaikan ya dengan benar, ditempel dengan siklus. Ya, benar. Bagaimana kelompok A? Bisa? Bisa. Salah, Bang. Anak-anak? Sudah. Nah, coba sekarang siapa kelompok yang berani maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Kelompok A silakan maju semuanya. Iya. Maju ya. Berbaris di depan. Yuk. Silakan. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Perhatikan teman-teman yang lain ya. daur hidup kucing, metamorfosis tidak sempurna. Satu, anak kucing. 2, kucing muda. 3, kucing dewasa. Baik, selanjutnya yang kedua. 2. Daur hidup ayam, metamorfosis sempurna. 1. Telur. 2. Anak ayam. 3. Ayam muda. 4. Ayam dewasa. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau kesalahan? Tidak ada. Sudah benar kelompok yang di depan? Benar. Coba sekarang beri tepuk tangan pada kelompok A. Silakan duduk. Baiklah, yang terakhir kita membuat kesimpulan. Siapa yang berani membuat kesimpulan? Aku, Bu. Silakan Tias. Baiklah teman-teman, hari ini kita mempelajari saat yang pertama itu adalah cita-cita, yang kedua itu adalah makhluk hidup.
Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga membentuk daur hidup. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Ciri metamorfosis tidak sempurna itu adalah bertambah besar saja. Daur hidup. Contoh daur hidup. Contohnya adalah anak ayam. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Nah, kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan duduk dulu. Dan tempat duduknya kembali seperti semula. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Reza, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita